Terima kasih hari ini telah hadir di ruangan ini, dan kalian adalah orang yang paling berbahagia karena akan menjadi penonton pertama sehidup semati. Mungkin saya sedikit cerita tentang film ini. Beberapa festival internasional sudah approach kepada kita, entah dari mana mereka menemukan informasi tentang karya ini. Dan kami jujur saja baru merasa percaya diri untuk dipertunjukkan hari ini itu baru 2 hari yang lalu. Sehingga baru kita akan kirim ke festival-festival mulai dari bulan ini dan seterusnya. Semoga karya ini bisa memberikan sebuah pencerahan baru, sebuah lompatan baru bagi sinema Indonesia dengan karya ini, dan timnya sangat solid dan cast-nya luar biasa. Mungkin sedikit saya cerita, saya di sini tuh kadang-kadang menjadi kecil hati nih. Sebelah kiri saya ini di rumahnya ada 3 piala Citra loh. Wow. Yang di kanan saya ini ada 2 piala Citra. Yang ini saya tinggal dulu. Yang sebelah kanan saya juga memiliki 3 piala Citra, ya kan, dari segi keaktorannya. Nah, film ini bukan hanya menjadi sebuah tontonan yang memberikan sesuatu yang baru di perfilman nasional, tapi juga menjadi ruang baru untuk kita menemukan solusi atas masalah laten yang seringkali terjadi dalam kehidupan di tanah air ataupun di belahan bumi manapun di dunia. Itu saya sampaikan, dan mungkin ada yang mau menambahkan di sini. Saya benar-benar senang dan deg-degan juga sekaligus. Saya sangat senang bisa diberikan kepercayaan oleh Pak Parwes untuk terlibat di film ini. Bisa didirect pertama kali juga oleh Mbak Upi, salah satu sutradara yang paling saya kagumi. Dan bisa bekerja sama dengan begitu banyak talenta-talenta hebat di sini, mulai dari cast dan kru. Yang hadir di sini juga ada Aryo Bayu, Asmara, Cantik. Saya benar-benar merasa proses syuting kemarin itu sangat menyenangkan. Saya merasa disupport dan semoga hasilnya bisa berkenan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Nah, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman media. Nanti kita akan ketemu lagi dengan produser dari jajaran cast. Bisa dipercaya memerankan Renata ini. Padahal aku sama Mbak Upi sebelumnya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, papasan gitu pun nggak pernah. Jadi aku cukup kaget ketika dihubungin Pak Parwes bahwa aku akan diajak bermain di skrip Mbak Upi yang benar-benar aku ngefans dari lama. Terus aku ngerasa selama syuting ini tuh benar-benar disupport oleh semua cast dan kru yang terlibat gitu. Aku bisa memainkan sebuah skenario yang begitu solid. Aku bisa didirect Mbak Upi, bisa bermain dengan lawan main yang luar biasa semua di sini. Terus aku juga didukung dengan tim artistik, dengan kamera, kostum, makeup. Jadi aku ngerasa memainkan karakter Renata ini yang terlihatnya cukup gelap, rumit, tapi ketika dijalani syuting tuh aku ngerasa benar-benar disupport semua elemen gitu. Reading beberapa kali dengan Mbak Upi juga, ngobrolin tentang karakternya, tentang backgroundnya, kenapa sampai Renata bisa seperti ini. Kemudian aku dengan Aryo Bayu udah pernah kerja sama sebelumnya, jadi kita di sini lebih nggak terlalu memakan banyak waktu untuk pengenalan lagi gitu, jadi lebih cepat proses chemistry-nya. Sama Asmara Abigail juga baru pertama kali kerja bareng, tapi rasanya kayak udah kenal lama gitu. Kita bisa ngobrol panjang lebar. Sama Cantik juga bisa langsung klik gitu di hari pertama reading. Jadi aku rasa nggak ada masalah yang berarti sih. Jujur cukup. Iya, mungkin bisa diawali waktu pertama kali saya sama Upi juga sepakat untuk bekerja bareng di film ini, dan waktu itu di saat saya membaca naskahnya dan membaca karakter dan latar belakangnya Edwin itu sangat sensitif memang. Ada beberapa obrolan dan ada beberapa konsep yang memang harus dikedepankan. Karena tadi Upi juga udah menyentil ya isu-isu penting bahwa ada
tabu sosial yang memang harus diangkat. Jadi Edwin itu sebenarnya juga simbol dari manifestasi dogma yang mungkin bisa dikatakan tidak benar. Mungkin Edwin juga punya latar belakang di mana dia dididik oleh orang tuanya bahwa sebagai laki-laki itu memang sebagai kepala rumah tangga itu nggak apa-apa kalau memang kita itu melakukan KDRT misalnya. Jadi ini kembali lagi ya, waktu itu juga sering ngobrol sama Laura juga ya, gila ya Lau, ini isunya kacau banget ya. Dan saya pun juga kadang-kadang pas saya ngeliat Laura take atau setelah kita melakukan scene itu aku kayak, aduh ini kasihan banget sih bini gue. Tapi kembali lagi ya, yang diutarakan juga sama Upi bahwa memang realitanya ada keluarga-keluarga yang juga sedang mengalami hal yang serupa gitu ya KDRT. Jadi pada intinya sih juga saya dengan semua kekuatan ingin memberi contoh bahwa inilah manifestasi yang salah. Sayalah simbol yang jangan diikuti, bisa dikatakan. Jadi mungkin juga saya sebagai wakilnya laki-laki, dan saya pun juga laki-laki, saya itu belajar banyak dari karakter si Edwin ini. Bahwa ternyata mungkin ada tradisi-tradisi atau ada paham-paham atau kultur yang mungkin nggak tahu ya dikotominya antara memang apakah harus dipertahankan atau memang harus kita revisi ulang begitu. Jadi itulah yang menarik dari Edwin ya. Yes, menariknya adalah menjengkelkan sebenarnya. Menjengkelkan. Itu kan yang menarik sih ya. Itu bagian menjengkelkan. Berarti menariknya Bobby sebagai sutradara memberikan treatment masing-masing kepada setiap aktornya. Jadi untuk seorang Aryo Bayu sebagai aktor itu jadi lebih enak juga dalam memerankan satu perannya. Dia nggak tegaan sebenarnya. Nah itu gimana? Tapi yang saya suka ya jujur, ini cerita dari point of view seorang sutradara perempuan. Yes. Female gaze ini yang penting karena mungkin sebelum-sebelumnya ada paradigma di mana kita hanya memandang ini dari male directors atau dari sutradara laki-laki dan itu pasti berbeda nuansa dan polanya ya. Ini Pak Bro Yunus juga tahu banget ini brother gua ini. Jadi itu yang saya jujur ini cerita yang cukup penting bagi saya bahkan sebagai seorang laki-laki untuk belajar dari cerita si Rusmadi. Rasanya sangat salah rasanya. Rasanya salah. Ya kebetulan mungkin pengalaman pribadi sih belum ada ya karakter seperti ini. Biasanya kita kalau mungkin bermain itu kan kita cari ya, apakah aku pernah merasakan hal-hal seperti ini atau mungkin teman-teman gitu. Mungkin karakter Ana nih sehari-hari kita lihat tuh gampang banget dijudge ya. Kayaknya kita sebagai penonton tuh apalagi ini kan fenomena sekali ya di Indonesia gitu. Oh ini nih si ini nih gitu. Bagaimana aku memposisikan aku nggak sebagai judge tapi sebagai si orang itu aja sih gitu. Dan aku harap juga mungkin teman-teman yang udah nonton bisa memposisikan diri juga seperti itu, tidak langsung judge oh yang ini salah yang ini benar, tapi bagaimana kita mempertanyakan lagi value-value dogma yang menghasilkan karakter seperti Ana dan Edwin, Renata, Asmara dan yang lain-lain. Ya menarik, sangat menarik. Tentunya kan ada sebuah proses gitu. Aku pernah kerja sama Upi dulu di Red Cobek sama Pak Parwes juga. Jadi terus ya aku udah cukup kenal Upi sampai akhirnya ditawarin untuk main film ini. Jadi apa? Jadi pendeta. Oke, pernah jadi kiai, sekarang jadi pendeta. Oke, apa? Tapi waktu itu sebelum baca skenario itu belum kebayang pendetanya seperti apa. Begitu baca skenarionya itu benar-benar nggak ada jeda, nggak stop dari awal sampai akhir. Biasanya kan kadang-kadang duduk sambil minum sama ini benar-benar sampai habis. Langsung mikir, ini luar biasa banget sih ceritanya ini. Habis ini gue ditimpukin kayaknya. Tapi menariknya itu kan bahwa itu tadi bahwa dogma gitu, bahwa kita terlahir sudah dipenuhi oleh pesan-pesan gitu ya. Pesan-pesan dari orang tua atau dari apapun yang kita terima gitu, bagaimana posisi laki-laki, gimana posisi perempuan, bagaimana itu jadi sebuah pembenaran gitu yang akhirnya melemahkan salah satu pihak. Itu yang menurut aku sangat menarik dan dikemas dalam suatu cerita yang juga nggak biasa gitu kan. Terus sampai akhirnya ketemu reading sama Upi sampai kebayang gitu. Sebenarnya ada penolakan gitu, penolakan dalam arti kata kalau in reality gitu, we talking about, kita jangan ngomong pendeta atau kiai tapi pemuka agama gitu ya, kita ngomong di sini pemuka agama
bahwa mengarahkan sesuatu dengan hal yang jelas dan benar gitu, bukan kita ngomong lapisan luarnya aja. Ada penolakan di mana harus membawakan karakter itu gitu, apalagi dengan cara yang seperti itu gitu, dengan cara yang menurut aku sendiri di luar dari nalar aku gitu maksudnya. Tapi kembali lagi bagaimana sebuah proses dibuat sebuah film, setiap karakter itu dibutuhkan untuk menguatkan film itu sendiri atau cerita itu sendiri dimanapun posisinya itu. Ini yang menarik buat aku sih. Dan balik lagi bahwa mudah-mudahan film ini akan menjadi sesuatu yang bukan sekedar, ya of course harapan kita kalau kita diproduksi film penontonnya banyak, tapi kita bukan lagi ngomong lagi soal penonton banyak. Tadi Pak Parwes sudah bicara bahwa film Indonesia saat ini sangat luar biasa bagusnya gitu. Ada beberapa cerita yang mungkin dipikirnya, oh ini cerita yang lain, cerita yang beda akan sulit, tapi ternyata bisa masuk ke sisi itu, menunjukkan bahwa memang penonton kita pun berproses dengan sangat baik. Itu ditambah lagi juga filmmaker kita berproses juga dengan sangat baik, sehingga mereka juga memberikan cerita-cerita yang di luar dari kebiasaan tapi dikemas yang bisa diterima dengan penonton oleh sangat baik. Itu sih kalau dari aku kira-kira. Dan yang tentunya kalau kita ngomong kayak, ya udahlah ya, siapa yang nggak tahu Aryo Bayu gitu. Tadi sempat baca ada fun fact kalau Aryo Bayu itu paling tahan dingin. Aku tuh udah kerja sama Aryo Bayu udah banyak banget. Dia film pertama aja mainnya sama aku gitu. Sampai aku bilang, ya lu tahan dingin, orang bulunya banyak. No, just kidding. Biar mencairkan suasana aja. Supaya nggak terlalu ini. Iya, semua tahu. Dulu kita pernah dekat sangat dekat. Okay. Tapi ternyata ada dogma-dogma yang lain. Penyakit jiwa dalam tanda kutip seperti itu karena dihasilkan dari kekerasan ayah Renata di dalam membangun fantasi dunia pernikahan berdasarkan dogma-dogma yang sebetulnya pemahamannya salah. Nah, dalam keseharian saya ini sering berpikir berapa banyak jumlahnya pernikahan di dunia ini yang sebetulnya hipokrit. Jadi ada kata kunci, sehidup semati. Kemudian apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh produser. Manusia maksudnya. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi kalau kita melihat candaan-candaan di media sosial, sebuah keluarga foto selfie kemudian diupload, kemudian nanti akan ada komen mungkin dari teman juga. Oke, jangan lupa pura-pura bahagia gitu. Nah, ini menjadi hipokritas yang sangat besar dan masif dan terstruktur. Jadi memang nah, yang menarik dari filmnya Pak Parwes, Star Vision dan OP ini adalah bagaimana mewujudkan gagasan ini di dalam bentuk yang lain. Pertama kali saya membaca naskah ini, saya sudah bilang langsung ke sutradaranya bahwa ini bukan horor, ini psychological thriller. Bedanya adalah psychological thriller ini menciptakan ketegangan yang berasal dari kondisi psikis si tokoh. Kalau horor itu di luar diri kita, yaitu memasuki dunia gaib. Jadi hantunya itu sungguh-sungguh bukan halusinasi, tapi memang ada. Nah, filmnya Opi ini beririsan antara horor dengan psychological thriller. Nah, yang membuat saya tercenung membaca skrip itu adalah bahwa Opi menampilkan insight sosial yang sangat besar dengan mengetengahkan satu simbol-simbol atau semiotika yang bisa mengantarkan tontonan ini menjadi tuntunan. Mungkin ini Pemeo ini sangat kuno atau klasik itu, tapi itu otentik. Ditambah kemudian DOP-nya Yunus Pasolan, manusia gondrong di sebelah kiri saya ini, saya beberapa kali bekerja sama dengan dia. Dia orang yang tahu untuk bercerita dengan mata kamera. Dia sangat tahu. Misalnya dalam satu film tertentu, ini hanya satu referensi, dia menggambarkan hubungan yang sulit. Dia hanya mengambil drone,
menembak dari atas dan dia menembak satu mobil yang berputar di hutan Ciwidey yang sangat gitulah. Kira-kira begitu. Ya. Tapi Yunus kita semua tahu jago untuk itu. Itulah dia. Siapa Pak Wadi? Dan saya merasa merasa bersalah bahwa kesakitan Renata itu karena dihasilkan dari bapaknya. Oke, untuk pendalaman karakternya, syukurnya saya nggak pernah ngalamin apa yang dialamin Renata. Tapi ketika pertama kali baca skripnya, saya langsung bersimpati dan berempati kepada karakter Renata ini. Bahwa banyak ternyata di luar sana yang mengalami hal yang dialami Renata. Jadi tugas saya adalah mencari tahu kenapa bisa sampai ada orang-orang seperti Renata ini. Jadi saya banyak ngobrol dengan Mbak Upi tentang karakternya, kemudian saya cari tahu dari masa kecilnya Renata, kemudian lingkungan dia dibesarkan, apa yang dia tonton, sampai akhirnya saya benar-benar bisa mendapatkan perasaan dan pemikiran Renata dalam film ini. Kalau misalnya dalam adegan bisa tiba-tiba muncul yang spontan-spontan itu sebenarnya lebih kepada saya sudah paham dengan perasaan dan pikiran Renata. Jadi ketika action itu sebenarnya nggak direncanakan, tiba-tiba ada impulsi dorongan pengen melakukan hal yang tiba-tiba saya lakukan dalam film ini. Saya bilang itu magicnya. Jadi ketika saya sudah mengerjakan PR saya sebelum syuting, itu biasanya akan keluar magicnya ketika syuting. Karena dibantu dengan lawan main, dibantu suasana syuting, artistik, kamera, semuanya yang mendukung sehingga kejadian-kejadian yang surprising itu tiba-tiba aja muncul tanpa direncanakan. Gitu. Ketika nonton, kalau dibilangin, oh genrenya tuh thriller gitu, atau psychological thriller, terus orang tuh pasti akan menanti-nanti apa ya plot twistnya. Nah kalau dari saya tuh, film ini tuh sebenarnya sebaiknya kita tuh follow journey-nya si Renata yang paling penting gitu, follow journey-nya dia gitu, bukan masalah plot twist-nya atau apapun itu. Jadi kalau kita follow journey-nya dia pasti akan lebih berasa sebenarnya. Nggak terlalu setuju ya dibilang bahwa filmnya berat. Betul. Ya kan? Jadi begini, pada waktu skrip ini Upi bolak-balik kita ngebahas skrip ini, beberapa draft saya membaca, dan kalau nggak salah judul Hidup Semati pun kita putuskan belakangan ya Pi. Nah, tetapi yang saya nangkep dari cerita ini sebetulnya sesuatu yang sangat relate ya, keseharian. Kasusnya kita tiap hari lah dengar cerita yang terjadi antara relasi suami dengan istri, dan biasanya selalu istri yang jadi korban. Nah ini sebetulnya berbicara tentang itu. Menurut saya yang paling benar yaitu tadi, journey-nya ikutin Renata dari depan, dia jalanin hidupnya seperti apa, jalan hidupnya di akhir seperti apa. Jadi seluruhnya adalah sebetulnya journey-nya kita harus ikuti, rasanya, emosinya. Kita bisa jadi ikutan nangis, ikutan ketawa, ikutan masuk dan ceritanya. Nah film ini sebetulnya juga menurut saya lebih ringan daripada film itu. Nggak perlu harus saya ajarin untuk menontonnya, tapi ikutin aja rasanya, prosesnya, apanya. Jadi ya kalau kita nggak lahirkan film seperti ini, ya nggak akan ada film kayak Oppenheimer ataupun apa yang Anda bilang Christopher Nolan. Orang Indonesia pada suka loh filmnya dia. Christopher Nolan, kapan sinema Indonesia bertumbuh kalau nggak ada film seperti ini gitu. Jadi ya mohon maaf ya kalau bagi saya hari ini tuh adalah hari yang tadi kan saya berulang kali udah ngomong, ini hari yang sangat membahagiakan untuk saya. Ini adalah hari tahun 2024 kita rayakan, selamat tahun baru semuanya, dan selamat kita hadirkan tontonan yang baru. Tapi yang paling lucu waktu kita menyusun pemain, jadi Asmara Abigail, kebetulan saya bilang saya mau coba dia kan kita udah lihat di Yuni jadi Suci Cutek, tapi sebagai Asmara lebih keren lagi kan. Ya. Terus yang paling lucu pendeta. Pendeta. Jadi di skrip itu pendeta hanya khotbah. Pemuka agama, bukan pendeta. Pemuka agama lain-lain dialog seperti itu.
terus pemainnya Lukman Pak. Kok harus Lukman? Ini kan cuma di TV aja gitu kan pemainnya. Begitu saya lihat, ya Allah ini kalau bukan Lukman gimana ya? Ada nggak pembukaan nggak meyakinkan seperti dia itu? Jujur, nah experience seperti ini ya kita sebagai produser ya, begitu baca skrip ada bayangan, saya mimpi pun udah color gitu, udah soundnya, saya pun gitu ya kan, saya udah kebayangin apa, tapi begitu jadi ini terus berproses hari ke hari. Kita ngerjain musik, ngerjain apa, harus ngejar lagu ini, harus dapat. Sampai saat terakhir kita tambahin lagi satu, awalnya lebih tegang lagi di depan. Tiba-tiba, Pak, kita butuh lagu yang let be. Saya punya nih lagu Amy ini. Yeah. It was June kan yang di depan dan di belakang. Jadi, coba ajak teman-teman nikmati. Ini adalah experience nontonnya. Menurut saya sangat berbeda yang ditawarkan oleh Upi. Tukang jajan, tukang makan, karena untuk maintain berat badanku yang seperti ini tuh aku harus makan ekstra banyak. Tapi ketika syuting film ini dan aku baca karakter Renata di sini, agak menurutku yang paling tepat memerankan karakter ini adalah seseorang yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Jadi ketika syuting ini aku makan banyak, cuman nggak jajan gitu, nggak ngemil. Jadi aku kurangin ngemil-ngemilnya sehingga aku bisa dapat tulang-tulang di depan dan di belakang gitu. Jadi lebih rapuh, lebih ringkih. Menurutku lebih tepat untuk memerankan Renata di sini. Jadi selama syuting itu mungkin bisa dibilang ya aku nggak ada hiburan makanan, jadi lebih jarang tersenyum. Tapi begitu kelar syuting, harapanku besar sekali nggak ada lagi Renata di luar sana. Ya. Gitu. Jadi ketika selesai syuting ya aku kembali ke kehidupanku yang biasa, makan banyak lagi. Jadi untuk lepas dari karakter Renata ya cukup cepat. Itu kan sebenarnya lagu itu dipakai, itu lagu pernikahannya dia sama lagu di ending kan, ketika dia akhirnya pada nonton juga ya, membunuh si suaminya gitu kan. Tapi saya pengennya dia membunuh itu sebenarnya karena cinta gitu, bukan karena kejamnya. Jadi itu saya nggak kepengen kayak jual kejam, jepret gitu, enggak. Tapi pengennya tuh rasanya dia gitu kan, dimana suatu hal yang dulu dia sangat pertahankan sampai akhirnya dia harus lakuin itu sama suaminya, itu pun demi dia tetap untuk mempertahankan sebenarnya kan gitu. Nah, saya pengen lagunya memang lagu yang cinta, lagu yang memang mengingatkan pada saat pernikahan, lagu yang pas untuk pernikahan dan pas juga ketika di ending. Cuma masalahnya dengan Elvis itu pas di ending, dia pas adegan nusuk-nusuk itu, tadi harusnya tuh saya satu lagu full, tapi masalahnya kita nggak dapat izin ketika mereka nusuk, adegan penusukan itu kita nggak boleh full lagunya Elvis, makanya itu kan kita bikin mute gitu kan lagunya, baru muncul lagi di belakang lagunya. Jadi aktor, jadi saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk memberikan tips bagaimana bermain di beda-beda genre, tapi saya rasa sebenarnya itu semua karena kecintaan saya terhadap seni peran sih. Jadi ketika apapun kesempatan yang saya ambil, yang saya terima, saya akan usahakan lakukan sepenuh hati saya, serius dan sefokus yang saya bisa, sehingga bisa menghasilkan karya yang terus baik ke depannya. Saya sih begini aja, kita udah mencoba membuat sebuah karya yang berbeda, ya kan? Tidak mudah menerima sebuah kebaruan, tapi menurut saya tanpa kebaruan kita akan stagnan. Kalau kita ingin sinema Indonesia maju, kalau kita ingin karya kita menjadi bisa berbicara di dunia yang lebih luas, ya bukan hanya jagoan kandang, menurut saya tidak bisa saya lakukan, tidak bisa kami lakukan sendiri. Kita butuh teman-teman untuk bisa mengajak dan bisa mencoba beradaptasi dengan sebuah perjalanan Renata di dalam Si Hidup Semati ini.